Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai Khalifah Utsman bin Affan atau Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Yang pertama, Khalifah Utsman bin Affan lahir pada tahun 579 Masehi di Taif, Jazirah Arab, dan beliau wafat pada tanggal 17 Juni 656 Masehi di kota Madinah. Khalifah ketiga Utsman bin Affan merupakan salah satu dari 10 sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Utsman adalah seorang yang sangat dermawan. Dalam sebuah persiapan pasukan, pernah Utsman yang membiayainya seorang diri. Setelah kaum muslimin hijrah saat kesulitan air, Utsmanlah yang memberi sumur dari seorang Yahudi untuk kepentingan kaum muslimin. Dari sisi nasab, orang Quraisy satu ini memiliki kekerabatan yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Selain sebagai keponakan Rasulullah, Utsman juga menjadi menantu Rasulullah dengan menikahi dua putri Nabi SAW. Utsman adalah seorang yang rupawan, lembut, mempunyai janggut yang lebat, berperawakan sedang, mempunyai tulang persendian yang besar, berbahu bidang, rambutnya lebat, dan bentuk mulutnya bagus. Yang kedua, proses pengangkatan menjadi khalifah. Dalam sebuah riwayat yang valid bahwa sebelum terbunuhnya Umar bin Khattab, saat melaksanakan sholat subuh, ia menunjuk 6 orang untuk menentukan pengganti khalifah berikutnya. Setelah 3 hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat, maka tim 6 bertugas untuk menunjuk pemimpin berikutnya. Al-Suyuti menyebut mereka dengan ahlu syura, mereka yang bermusyawarah untuk memilih khalifah. Al-Suyuti menceritakan dalam Tarikh Al-Khulafa bahwa pengangkatan Utsman bin Affan terdiri dari 6 orang sahabat Nabi. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Talhah, Sa'id, dan Zubair. Mereka telah ditunjuk oleh Umar bin Khattab sebagai tim penentuan khalifah setelah dirinya wafat. Al-Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafa menerangkan bahwa masyarakat kala itu telah berkumpul di rumah Abdurrahman bin Auf dan dukungan kepadanya untuk menjadi suksesi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akan tetapi mengikuti aturan yang berlaku, Abdurrahman bin Auf mendatangi keempat orang sahabat yang lain untuk memilih siapa yang cocok. Ketika para sahabat Nabi Muhammad seperti Abu Wail bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, bagaimana kamu bisa memilih Utsman bin Affan padahal ada sahabat Nabi yang mulia seperti Ali bin Abi Thalib? Lalu dijawab oleh Abdurrahman, sebagaimana diterangkan dalam Musnad Ahmad, diriwayatkan bahwa Abdurrahman bin Auf mendatangi Ali bin Abi Thalib menanyakan tentang siapa yang layak menjadi khalifah. Lalu Ali bin Abi Thalib menjawab Utsman. Begitupun ketika ditanya pada sahabat-sahabat lainnya. Ketika Abdurrahman bertanya kepada Utsman bin Affan dengan pertanyaan yang serupa, ia menjawab Ali bin Abi Thalib. Pertanyaan tersebut diajukan kepada ahli syuro secara personal. Mayoritas mereka menjawab bahwa Utsman yang cocok menjadi pengganti Umar bin Khattab. Demikianlah ahlul hali aqdi menjalankan fungsinya sebagai tim penunjuk pemimpin saat itu. Pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah pada saat itu berimbas pada penggantian beberapa pejabat daerah seperti Kufah dan negara muslim lainnya. Pergantian kepala daerah atau yang disebut amir merupakan kebijakan Utsman bin Affan yang cukup kontroversial. Pasalnya, beberapa pejabat daerah diangkat dari sanak keluarganya. Tidak disangka bahwa hal inilah yang nantinya membuat banyak kebijakan politik pada masa Utsman bin Affan. Dari pertentangan para sahabat Nabi dalam masalah politik, sikap para ulama biasanya tawakuf bahwa perbedaan pandangan politik merupakan masalah ijtihad. Substansi dan strategi dakwah Utsman bin Affan. 1. Perluasan wilayah. Pada masa Khalifah Utsman terdapat juga beberapa upaya perluasan daerah kekuasaan Islam, diantaranya adalah melanjutkan usaha penaklukan Persia, kemudian Tabaristan, Azerbaijan, dan Armenia. Usaha perluasan daerah kekuasaan Islam tersebut lebih lancar lagi setelah dibangunnya armada laut. Satu persatu daerah di seberang laut ditaklukkannya, antara lain wilayah Asia Kecil, pesisir Laut Hitam, Pulau Cyprus, Rhodes, Tunisia, dan Tunisia. Dalam upaya pemantapan stabilitas daerah kekuasaan Islam di luar kota Madinah, Khalifah Utsman bin Affan telah melakukan pengamatan terhadap para pemberontak yang melakukan maka di daerah Azerbaijan dan Rai mereka enggan membayar pajak. Begitu juga di Iskandaria dan Persia. 2.
standarisasi Al-Quran. Pada masa Utsman, terjadi perselisihan di tengah kaum muslimin perihal cara baca Al-Quran atau qiraat. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Al-Quran diturunkan dengan beragam cara baca. Karena perselisihan ini hampir saja terjadi perang saudara. Kondisi ini dilaporkan oleh Hudzaifah al-Yamin kepada Khalifah Utsman. Menanggapi laporan tersebut, Khalifah Utsman memutuskan untuk melakukan penyeragaman cara baca Al-Quran. Cara baca inilah yang akhirnya secara resmi dipakai oleh kaum muslimin. Dengan demikian, perselisihan dapat diselesaikan dan perpecahan dapat dihindari. Dalam menyusun cara baca Al-Quran resmi ini, Khalifah Utsman melakukannya berdasarkan cara baca yang dipakai dalam Al-Quran yang disusun oleh Abu Bakar. Setelah pembukaan selesai, dibuatlah beberapa salinannya untuk dikirim ke Mesir, Syam, Yaman, Kufah, Basra, dan Mekah. Satu mushaf disimpan di Madinah. Mushaf-mushaf inilah yang kemudian dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Khalifah Utsman mengharuskan umat Islam menggunakan Al-Quran hasil salinan yang telah disebar tersebut. Sementara mushaf Al-Quran dengan cara baca yang lainnya dibakar. 4. Pembangunan fisik. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa pada masa Utsman bin Affan tidak ada kegiatan-kegiatan yang penting. Utsman berjasa membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Dia juga membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid-masjid, dan memperluas masjid Nabi di Madinah. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.